Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Novita, NPM 19102100016. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancabudi Medan, jurusan PIAUD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Permendikbud nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwasanya anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan, baik itu keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan pada intelektualnya, keterbatasan sosialnya maupun emosional sang anak, yang akan berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak bila dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan atau membuat anak menjadi anak yang berkebutuhan khusus itu terbagi 3, yaitu faktor sebelum kelahiran, yang kedua faktor saat proses kelahiran, dan yang ketiga faktor setelah kelahiran. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan anak ABK sebelum kelahiran. Adapun faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak ABK sebelum kelahiran yaitu seperti gangguan genetika. Ini gangguan genetika ini diturunkan oleh orang tuanya. Jadi gangguan genetika ini bawaan dari orang tuanya. Salah satu dari orang tuanya itu memiliki gangguan pada genetikanya. Yang kedua, infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa sangat mempengaruhi janin yang ada di rahimnya. Jadi karena infeksi ini bisa menyebabkan anak itu mengalami cacat atau mengalami keterbatasan. Yang ketiga, usia ibu hamil. Usia ibu hamil ini yaitu yang bisa menyebabkan ABK ini usia ibu hamil yang terlalu muda. Nah, terlalu muda ini ibunya masih muda, masih di bawah umur, tapi sudah mengandung. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor anak ABK. Ataupun orang tuanya itu mengandung pada usia yang sudah lanjut atau sudah tua, di atas dari 40 tahun. Ini juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian keracunan saat hamil. Nah, pada saat hamil ini sang ibu mengalami keracunan. Itu keracunan dari makanan ataupun bisa juga mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, ini bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian pengguguran ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab ABK karena orang tua itu yang tidak menginginkan kehamilannya, ia mencoba untuk menggugurkan anaknya dengan obat-obat keras. Ternyata kandungannya itu tidak jatuh, jadi janinnya itu tetap tumbuh, tapi bisa menyebabkan anak lahir dengan kebutuhan khusus. Yang kemudian lahir prematur. Lahir prematur ini yaitu kelahiran yang belum cukup bulannya. Ini juga bisa menyebabkan
anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu faktor selama proses kelahiran. Selain faktor sebelum kelahiran, faktor pada proses kelahiran ini juga bisa menyebabkan anak ABK. Antara lain yaitu faktor proses kelahiran yang terlalu lama. Jadi pada saat mau melahirkan itu lama sekali anaknya ini, bayinya ini tidak bisa keluar. Nah, ini juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian lahir prematur. Nah, itu yang tadi ya Bu ya. Anak itu lahir belum cukup bulannya. Kemudian kekurangan oksigen. Nah, ini Bu karena dia terlalu lama. Jadi bayinya kekurangan oksigen. Ini juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Kelahiran alat bantu seperti vakum. Nah, dengan vakum itu anak itu Bu tidak susah untuk keluar. Jadi dia ditarik dengan alat vakum. Nah, itu bisa menyebabkan saraf-saraf pada kepalanya itu mengalami gangguan. Kemudian kehamilan yang terlalu lama. Kehamilan yang terlalu lama ini yang dia hamilnya itu lebih dari 40 minggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian faktor setelah kelahiran. Adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus setelah kelahiran yaitu penyakit infeksi bakteri Bu. Jadi anak tadi terkena infeksi pada saat dia sudah lahir, terkena infeksi bakteri, jadi bisa menyebabkan anak menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya kekurangan zat makanan atau biasa disebut dengan anak kurang gizi. Nah, anak kurang gizi ini pun bisa menjadi anak yang berkebutuhan khusus ya Bu, karena dia nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi perkembangannya itu bisa terhambat. Kemudian kecelakaan. Kecelakaan ini Bu, contohnya seperti anak yang mengalami kecelakaan kereta hingga kakinya patah atau tangannya patah. Yang berbunyi tentang peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang satu, tunanetra. Tunanetra ini adalah istilah yang digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pada penglihatannya. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu ini adalah istilah yang digunakan untuk orang yang mengalami atau kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau keseluruhannya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita ini adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Anak grahita ini biasanya dia mengalami gangguan dalam kognitifnya, dari cara dia berpikir, mengambil keputusan. Nah, itu dia lamban atau mengalami gangguan. Yang keempat, tunawicara. Tunawicara ini adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan dalam kemampuan berbicara. Contohnya seperti anak yang tidak berbicara secara jelas, artikulasi bahasanya kurang jelas. Yang kelima, tunadaksa. Tunadaksa ini yaitu istilah atau sebutan bagi orang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tangan atau kaki. Ini tadi contohnya seperti anak yang mengalami kecelakaan sehingga tangannya patah dan harus dipotong atau kakinya patah. Nah, ini tadi yang disebut dengan tunadaksa. Kemudian yang keenam, tunalaras.
Tunalaras ini adalah istilah atau sebutan bagi anak yang mengalami hambatan dan pengendalian emosi atau tidak dapat mengontrol emosinya dan kontrol sosialnya itu kurang. Contohnya anak yang bertemperamen tinggi, yang suka marah-marah, suka menjerit-jerit. Apabila dia mengalami kesulitan, dia menjerit-jerit. Kemudian yang ketujuh, anak yang berkesulitan belajar. Yang kedelapan, anak yang lamban dalam berpikir. Yang sembilan, anak autis. Dan yang ke-10, anak Down yang mengidap Down syndrome. Dalam pendidikan, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama seperti anak-anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus diperbolehkan mengenyam pendidikan di sekolah umum atau di sekolah biasa. Karena pemerintah telah menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pasal 32, di mana anak berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah penting bagi kelangsungan hidupnya dalam bermasyarakat. Dalam mengajarkan anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan solusi menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi anak berkebutuhan khusus ini bisa diterima di sekolah-sekolah biasa dengan catatan memberi guru pendamping khusus untuk anak ABK tersebut dan menggunakan media-media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Karena anak ABK ini bisa dilatih atau dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.